Oke, balik lagi di channel Pustakawan Care, lebih tepatnya di segmen Manpus Manajemen Perpustakaan. Hari ini kita akan sama-sama nge-review sebuah tools ya dari Excel yang dibuat sama tim Pustakawan Care buat ngelola denda di perpustakaan. Oke, kita langsung aja. Nah, kurang lebih ini dia tampilannya, teman-teman, tampilan dari Excel catatan denda yang dibikin sama Pustakawan Care. Nah, ini adalah versi premium yang full. Karena untuk versi premium itu ada dua, yang full dan juga yang light. Kalau yang light yang kayak gimana? Ya, sebentar. Kita buka dulu versi yang light ya. Nah, ini dia sobat tampilan yang light. Sebenarnya nggak jauh beda dengan tampilan yang versi full, tapi kalau yang light ini baris inputnya itu nggak seperti yang ini, yang versi full. Bedanya cuma di situ doang. Di template ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5 halaman ya, yang tiap halamannya tuh punya fungsinya masing-masing. Nah, kita mulai dulu dari halaman pertama. Ini tuh disebutnya tuh halaman input denda. Misal ada siswa yang telat gitu ya. Misal namanya tuh Asep. Kemudian untuk di bagian ID anggota, nah kalau misalkan ngikutin dari panduan pengisiannya, ini sifatnya tuh opsional. Jadi mau diisi silahkan, nggak pun nggak masalah. Mungkin di antara sobat ada yang nanya, ini bisa nggak kalau diisi dengan hal lain kayak kelas atau tipe pemustaka? Bisa-bisa aja karena ini nggak akan terlalu berpengaruh juga. Nah terus kemudian selain ID anggota, di sini juga sobat akan diminta untuk masukin judul buku. Nah ini wajib diisi ya sesuai judulnya. Nah kalau di sini saya bakal inputkan judulnya itu Juragan Tahu. Dilanjut dengan nomor eksemplar. Nah, ini juga sama kayak kolom ID anggota di atas, sifatnya opsional. Kalau ada masukin, kalau nggak ada ya nggak masalah. Oke, misal di sini nomor eksemplarnya 09871, misal. Nah, kemudian ini yang paling penting nih. Pemustakanya tuh dia tuh telat berapa hari sih? Kalau dia telat sehari ya kita tulis satu. Tapi kalau misalkan dia telat 2 hari ya kita tulis dua. Tulis angkanya aja. Jadi nggak perlu ada embel-embel kata hari. Cukup angkanya aja. Sekarang jumlah denda. Nah, untuk di template yang versi premium, sobat punya dua pilihan. Yang pertama itu kita bisa ketik manual jumlah dendanya, misal 1000 gitu ya, terus enter. Atau kita juga bisa pakai tombol generate ini yang ada di samping. Caranya gimana? Sebelumnya saya harus jelasin dulu logika dari tombol generate ini. Nah, tombol generate ini fungsinya itu untuk mengalihkan jumlah hari dengan ketentuan denda harian di perpustakaan sobat. Nah, cara ngaturnya gimana? Nah, itu ada di halaman konsol panel di nomor 5 di bagian denda per hari. Nah, di kolom yang ini kan ada angka 1000 ya. Maksudnya, tiap kali ada orang yang telat sehari, dia itu kena denda 1000. Misal di perpustakaan sobat, dendanya itu Rp500 per hari. Kita ganti aja langsung ketik 500. Terus enter. Nah, sekarang kita balik lagi ke halaman input denda. Nah, sekarang kita klik tombol generate. Nah, secara otomatis nilai 1000 bakal muncul hasil dari angka keterlambatan dikali dengan peraturan Rp500 tadi. Oke, sekarang lanjut ke bagian tanggal kembali. Sama seperti yang jumlah denda, sobat juga punya pilihan itu mau diketik manual gitu kan. Formatnya itu hari, bulan, sama tahun ya. Tapi saran dari saya mending pakai tanggalnya aja. Nah, caranya gimana? Pertama posisikan sel aktifnya itu di bagian C8 sejajar di sini di tengah. Terus kita klik tanggal berapa sih dia telat? Anggaplah dia tuh telat tuh hari ini ya. Itu berarti tanggal 23. Kita klik tanggal 23. Kalau udah, kita klik tombol di bawahnya. Nah, secara otomatis nanti data-data ini bakal dihapus dan dikirim ke halaman selanjutnya, yaitu di halaman list data denda. Nah, ini dia udah masuk ya. Datanya si Asep udah masuk, nama pemustakanya ada, judul buku, nomor eksemplar, jumlah denda, keterlambatan, pokoknya sudah ada. Nah, di halaman input denda selain ada form ya untuk input data pemustaka yang terlambat, ini juga ada ringkasan laporan. Yang paling atas ini tuh saldo denda tahun ini, kemudian jumlah transaksi tahun ini, sama saldo per bulannya. Karena untuk di Excel yang ini sistem pencatatan dendanya dibuat tahunan per tahun. Di atas udah ada kan, itu menunjukkan tahun 2025. Semisal sobat pengen digeser nih ke tahun yang lain, ya tinggal klik aja. Nah, otomatis semua angkanya jadi nol karena belum ada transaksi di tahun 2026. Jadi pencatatannya benar-benar dibuat per tahun. Nah, terus kemudian untuk di bagian list
denda. Nah, di sini udah sedia beberapa fitur ya selain fitur tabel yang bisa untuk kayak ngefilter gitu kan. Di sini juga ada 3 tombol lain. Yang pertama itu tombol kosongkan tabel, kemudian tombol ekspor, juga tombol impor. Nah, yang pertama yang akan kita coba itu adalah tombol ekspor, teman-teman. Nah, fungsinya tombol ekspor ini akan mengekspor semua data ini, semua data yang ada di tabel ke bentuk CSV. Gunanya untuk apa? Siapa tahu nanti barangkali gitu ya, Excel-nya tiba-tiba error, data backup-annya yang dari ekspor ini bisa diimporkan lagi ke Excel yang serupa gitu kan. Nah, kita coba ya, kita ekspor. Oke, kita rename misalkan jadi percobaan Excel. Kita save. Nah, kalau udah muncul notifikasi kayak gini, itu berarti datanya udah berhasil diekspor dari template. Kita oke. Nah, tombol kedua yang akan kita coba itu tombol kosongkan tabel yang atas ini. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, sesuai namanya ya, untuk menghapus semua data yang ada di tabel. Tapi saya perlu peringatkan dulu kepada sobat bahwa tombol kosongkan tabel ini tuh, jadi ketika menghapus data tuh bakal beneran dihapus dan nggak bisa dipulihin walaupun sobat neken tombol Ctrl Z ya. Oke, sekarang kita coba dulu hapus ya. Nah, oke, semua data otomatis terhapus. Nah, oke, langkah selanjutnya sekarang kita akan coba tombol impor. Kita tekan tombol impor. Nah, nanti akan muncul pop-up di mana sobat disuruh untuk nyari file mana yang mau diimpor. Nah, sebelumnya kan kita ini ya, yang percobaan Excel, kita klik terus kita tekan open. Nah, semua data-data tadi itu udah masuk balik lagi, termasuk data si Asep ya, udah ada juga, udah masuk. Nah, di halaman list denda ini, karena kan ini formatnya tabel ya, jadi kita juga bisa pakai ini untuk ngefilter. Misal kita mau ngefilter dari ini ya, dari kolom tahun. Kita tekan bagian ini, tanda panah yang di kotak ini. Nah, kan ini ada beberapa pilihan ya, ada 2005, 2026. Misal kita pengen nunjukin tahun data yang ada di tahun 2025 ya. Kita tekan 2025 terus kita klik OK. Nah, secara otomatis nanti data yang muncul tuh cuma tahun 2025. Mau balikin lagi tinggal kita select all terus klik OK. Nanti muncul lagi. Logikanya semua ini sama aja logikanya. Nanti sobat bisa explore mandiri. Oke, sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya, itu halaman laporan denda. Nah, sebenarnya untuk di halaman ini tidak ada banyak hal yang istimewa ya. Di sini karena sesuai namanya, ini tuh ya emang untuk sekedar laporan aja gitu kan. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau template ini diatur untuk pelaporan dalam 1 tahun. Nah, di sini kan 2025 ya. Laporan denda tahun 2025 itu seluruh denda totalnya tuh ada sekitar 3.000, rata-ratanya 1.500 dan sebagainya dan sebagainya. Di sini ada tabel denda, tabel transaksi, sampai dengan tabel buku kembali. Plus juga di sampingnya ini ada beberapa visual grafik. Ini bisa diedit untuk grafiknya, bisa disesuaikan aja. Pun juga untuk tabel-tabelnya itu bisa disesuaikan karena rumus-rumusnya nggak saya kunci. Termasuk juga rumus di VBA-nya nggak dikunci, jadi silahkan dikembangkan lagi. Tapi please jangan dijual lagi ya, karena ya ini kalau bisa khusus dipakai di perpustakaan sobat aja. Tapi kalau sobat memang pengen ngejual lagi template ini, mending kita kerjasama aja. Sobat nanti jadi affiliate Pustakawan Care. Nah, untuk bagi hasilnya kita bisa ngomongin di belakang. Yang penting jangan dijual lagi aja, mending kita kerjasama jadi affiliate. Oke, halaman selanjutnya itu laporan denda all the time. Maksudnya itu di sini data dari awal sobat nginput sampai data terakhir sobat nginput itu bakal dicatat. Misal sobat awal nginputnya tuh di 2025 dan terakhir nginputnya tuh di 2026. Nah, itu semua bakal dicatat di sini. Jadi all the time tuh bener-bener ya dari awal sampai akhir gitu. Kalau yang sebelumnya khusus per tahun, nah kalau ini all the time dari awal sampai akhir dicatat di sini. Di sini fungsinya nggak terlalu banyak, sekedar untuk kayak visualisasi data aja. Dan di sini juga sobat boleh untuk ngedit-ngedit bagian tabelnya gitu kan, bagian grafiknya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk halaman terakhir, nah ini dia, itu bagian console panel. Di sini kurang lebih ada sekitar 5 fitur.
Dua di antaranya udah saya spill di awal. Nah, untuk yang pertama, nah fitur ini tuh kayak fitur penyesuaian karena di beberapa komputer pemisah rumus gitu kan di Excel itu ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Supaya template Excel ini bisa ngikutin lingkungan environment aplikasi Microsoft Office yang ada di komputer sobat nanti. Nah, terus kemudian untuk fitur nomor 2 ini tuh backup. Bedanya yang pertama, kalau di ekspor impor itu cuman nge-backup data yang ada di tabel, terus type filenya itu cuman CSV aja. Kalau backup data, dia itu nge-backup halaman list data denda, laporan denda, terus kemudian laporan denda all the time, itu bakal diekspor jadi satu Excel utuh. Oke, daripada bingung, mending langsung kita coba aja ya. Oke, ini backup formatnya. Nah, ini dia hasil dari ekspornya, sob. Ini udah ke ekspor ya. Jadi yang ke ekspornya tuh cuman 3 halaman itu aja. List denda, laporan denda, sama laporan all the time. Cuma itu aja. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini mengatur tahun ya. Maksudnya tuh untuk ngatur tahun laporan tadi yang per tahun. Sobat bisa ganti di sini atau lewat tanda panah yang ada di sini gitu kan. Yang ada di sini bisa langsung dari sini atau juga dari ini, dari sini. Nah, itu ya untuk mengatur tahun seperti itu. Lalu kemudian untuk ekspor impor. Nah, ini kurang lebih sama ya seperti sebelumnya yang ada di halaman list data denda. Fungsinya sama. Nah, terus ini fitur terakhir yang denda per hari yang ini untuk ngatur aturan denda harian di perpustakaan sobat. Ya, barangkali aturannya beda-beda, ada yang 1000, ada yang 2000. Nah, ini itu untuk menggampangkan proses dari penulisan dan juga input data denda di perpustakaan. Oke, kurang lebih itu dia review dari tools Excel catatan denda perpustakaan by Pustakawan Care. Kalau sobat tertarik untuk punya tools Excel ini, silakan sobat buka deskripsi, di situ udah disediain link untuk download tools ini. Ada versi free dan juga versi premiumnya. Nah, untuk versi premium itu di dalamnya udah include semua, termasuk juga yang versi light. Terus juga untuk versi premium, saya sediakan layanan pengguna, ya barangkali ada error, jadi nanti sobat bisa langsung aja WA ke WA-nya Pustakawan Care. Oke, sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.